dari kelompok 6 Komkes 5 ingin menampilkan sebuah role play. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah role play dengan studi kasus seorang kakek berusia 75 tahun yang pendengarannya mulai kabur dan sedang mengalami diare, sehingga keluarganya harus ekstra sabar dalam merawatnya. Bagaimana peran nakes menangani kasus tersebut? Dan pendekatan seperti apa yang harus diberikan kepada keluarga pasien? Baik banget ya, ibu tadi daging amasannya segar-segar, mana murah lagi. Bener banget lagi. Katanya ibu tuh bapakmu lagi sakit ya? Ya gue, soal kamu tahu ya, bapakku ini kan pendengarannya makin berkurang lagi. Diajak ngobrol pun udah makin susah sekarang. Bener nambah juga sakitnya. Masa kata aja bukannya cuma sakit di pendengaran aja? Iya bener emang, tapi bapakku juga sakit diare, udah dari 3 hari yang lalu. Terus ya kadang ngobrol sama bebek sembarangan, kamarnya jadi bau banget. Kakak aku selalu ngomel-ngomel tiap bersihin. Iya, BTW udah dibangun lagi kakak belum? Nah bener itu dibuat klinik aja, soalnya dokternya bagus banget. Namanya klinik Nusantara. Oh ya, itu di mana? Di dekat rumah Etina, ya kan Etina? Iya benar. Itu, aduh tapi bapakku ini susah kalau diajak klinik. Gak tahu alasannya, pokoknya gak mau aja. Kalau tentang biaya mah itu murah tahu. Yang semahal itu ya kan? Iya, apalagi kalau pakai BPJS nanti kamu gak perlu bayar. Udah deh, nanti aku bilang ke kakakmu dan bapakku. Kasih ya, aku duluan ya teman-teman. Berarti ya. Selamat datang Bapak Ibu. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Raifa. Saya petugas klinik yang mendata pasien hari ini. Sebelumnya ada yang bisa dibantu Bapak Ibu? Oh, udah 3 hari mencret, kayaknya diare, Mbak. Makanya saya mau periksa ke sini. Baik, sebelumnya saya akan mendata pasien terlebih dahulu untuk nama dan usianya siapa? Untuk bapak saya itu Haryai Marwan. Terus untuk usianya Baik. udah 75 tahun. Dan juga ini alamatnya. Alamatnya di ini, Jalan Darmawan 17 nomor 30A. Baik, untuk keluhannya mencret sudah 3 hari ya Pak? Iya, Mbak. Sebelumnya data sudah saya input. Bapak dan Ibu bisa tunggu di ruang tunggu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mbak. Nomor antrian 15 atas nama Pak Haria Hermawan. Oke, baik, mari Pak, silakan. Boleh bapaknya silakan duduk. Oke, apakah benar dengan Pak Haria? Bener, Bu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Asya, perawat yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya boleh saya datanya? Boleh. Oke, untuk keluhannya bapaknya kenapa ya? Mencret, Mbak. Oh, sudah berapa lama? Udah 3 hari. Dari hari Senin. Oh, ya. Terus sebelumnya itu ada pernah makan pedas atau asam nggak? Gak pernah ya? Gak pernah. Oh, nggak pernah. Mbak. Oke. Baik, saya atensi sebentar nih Pak. Iya, Permisi. boleh, Bisa nggak? Bisa. Oke, untuk alhamdulillah tensinya normal nih Pak. Untuk boleh izin cek suhunya? Oke, normal. Baik, setelah ini Bapak bisa menemui Dr. Yardan di ruangan 3. Mari saya antarkan. Selamat pagi, saya Dr. Yardan yang sedang berjaga. Silakan duduk, Pak. Sebelumnya yang atas nama Tuan Haria itu yang mana? Ini Bapak. Oke, jadi datang ke sini itu keluarnya apa? Udah 3 hari mencret, Dok. Ya, kadang juga. Oh, baik. Terus ada keluhan lain nggak Pak Haria? Ada keluhan nggak? Ada keluhan lain atau tidak Bapak? Tapi kadang dia bilangnya kadang kayak lemas gitu.
Oh, baik-baik. Jadi nanti bapaknya kurang mendengar ya, kurang. Iya, agak budek, Pak. Oke, jadi nanti kalau semasa pemeriksaan ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan gitu, Pak. Oke. Oke, jadi kemungkinan besar bapaknya ini terkena diare infeksi ringan. Dan itu sangat berbahaya, terutama untuk bapaknya yang lansia. Nanti bapaknya bisa kehilangan banyak cairan dalam tubuh gitu. Diare ringan ini biasanya disebabkan karena tubuhnya itu cairan elektrolitnya tidak seimbang. Jadi saya akan resepkan nanti. Tolong nanti bakal ambil obatnya di meja apoteker. Terus untuk emas sama mbaknya, karena kan bapaknya pelupa. Iya. Jadi nanti tolong diingatkan untuk minum obatnya tepat waktu. Dan memang kalau merawat orang tua itu perlu tenaga dan kesabaran yang ekstra ya Pak. Iya. Jadi harus kalau misalnya kurang dengar harus dijelaskan dengan baik, nggak usah emosi. Terus kalau misalnya tadi ada mengompol atau BAB sembarangan, itu bisa diatasi dengan membawa rutin ke kamar mandi atau menggunakan popok lansia. Dari segini ada yang ditanyakan? Udah sih dok, saya ini cuma ngantar bapak saya karena udah 3 hari mencret, takutnya ada masalah apa-apa gitu. Baik, nanti 2 hari lagi kontrol ke sini ya. Terus nanti untuk resepnya bisa diserahkan ke apotek. Oke. Semoga cepat sembuh Pak Arya. Oke. Makasih dok. Oke. Makasih. Gitu. Selamat pagi Bapak, Ibu. Saya Zaina, apoteker di sini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini dok, saya mau minta obat dari tadi kan saya dari klinik dokter. Ini obat resepnya. Oh, baik, resepnya saya terima terlebih dahulu. Akan saya cek terlebih dahulu. Boleh. Untuk resepnya atas nama Bapak Harya, usia 75 tahun. Apakah ini resep untuk Bapak? Ini. Baik, terima kasih. Untuk obatnya akan saya persiapkan terlebih dahulu. Mohon ditunggu. Baik, ini untuk resepnya. Untuk obatnya, obat ini sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakannya. Mohon didengarkan G, Bapak Ibu. Ya. Baik, untuk obatnya dapat diminum yang pertama adalah 1-2 kali 2 tablet. Kemudian selanjutnya dapat diminum 1-2 kali 1 tablet. Untuk minumnya bisa sebelum dan sesudah makan. Apakah bisa dipahami? Berarti boleh sesudah sama sebelum boleh sebenarnya. Iya betul, untuk minumnya sesudah dan sebelum, kemudian maksimal dalam 1 hari 8 tablet. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke baik, saya juga meminta tolong untuk masnya agar nanti bapaknya diingatkan untuk minum obat ya. Baik. Baik. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik. Terima kasih Ibu Bapak. Keluarga Tuan Harya pulang dengan lebih tenang. Dukungan tenaga kesehatan dari penjelasan yang sabar hingga sikap empatik membuat mereka merasa tidak sendirian menghadapi kondisi sang ayah. Anak-anak Tuan Harya yang awalnya cemas perlahan mulai memahami keadaan ayah mereka yang sudah menua. Mereka pun menjadi lebih sabar dalam merawat dan mendampinginya, terbantu oleh cara penyampaian para tenaga kesehatan yang hangat dan mudah diterima. Momen itu menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik bukan sekedar kata-kata, tetapi upaya memahami, menenangkan, dan memberi harapan sehingga pasien dan keluarga dapat menghadapi masa sulit dengan ketabahan dan kebersamaan. One is the loneliest number that you'll